Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina wa ghammina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak sekalian, sehat? Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Oh iya. Ada anak-anak. Ya, yang kami hormati Ustaz Fauzi. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz. Gabung sama kita lagi ya. Ada Ustaz Makhzumi? Belum, iya. Ada Pak Dedi. Oh iya, alhamdulillah. Bisa bikin kita lebih enak insyaallah. Bapak-bapak sekalian, tanpa kami sebutkan nama satu persatu, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, insyaallah kebersamaan kita semoga terus berkah dan kita bareng-bareng fokus dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut di materi sebelumnya, setelahnya saya sedikit ringkas bahwa Islam itu ada namanya visi. Apa itu visi? Kalau bahasa Arabnya ru'yah. Seperti Bapak tahu, setiap lembaga itu ada visinya, ada misinya. Nah, adalah sesuatu yang menjadi pandangan utama kita. Ya, setiap kali kita melakukan sesuatu secara praktis. Ya. Dan dalam Islam itu ada dua hal yang utama, yaitu pertama Allah dulu yang kita sebut ibadah, yang kedua adalah akhirat. Sehingga selalu ayat berbicara yu'minu billahi wal yaumil akhir, bagi yang beriman kepada Allah dan akhirat. Coba-coba ntar Bapak-bapak ya, tugasnya ibu-ibu, coba cek ayat-ayat yang ada yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Nanti itu ngomong apa misinya, sebelumnya atau setelahnya. Jadi selalu begitu. Nah, adapun misinya secara praktis yang sifatnya duniawi, namun selalu Allah dan akhirat yang menjadi targetnya, adalah pertama menyadari sepenuhnya hidup di dunia ini adalah ujian. Yang kedua adalah bahwa kita di dunia ini harus mampu mempersembahkan keadilan dan ihsan kepada masyarakat dan menahan yang namanya kezaliman, karena di bawah adil itu hanya ada zalim. Makanya takwa itu adalah ihdilu adillah huwa aqrabu littaqwa, dekat ke takwa. Ya, kenapa adil itu belum puncaknya takwa walaupun dasarnya takwa? Kenapa takwa itu paling puncak adalah ihsan? Ya, itu terkait tingkat tinggi itu. Adapun Islam itu belum masuk kategori takwa. Ya. Yang masuk kategori takwa adalah iman dan ihsan. Nah, itulah kenapa kita ringkas kayak begini. Semua orang mukmin pasti muslim. Itu ya. Pasti muslim. Tapi tidak semua orang muslim mukmin. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau dia mukmin pasti muslim. Namun kalau dia muslim belum tentu dia mukmin. Ya, itu satu. Yang kedua, setiap mukmin itu ada dua kemungkinan. Apakah dia muhsin ataukah dia muqtasid. Muqtasid itu istilah Quran, yaitu ya mukmin tadi. Ya. Karenanya Bapak sekalian, misinya adalah dunia ini sebagai ujian. Yang kedua, kita dengan sesama manusia, kita diuji keadilannya dan ihsannya. Yang ketiga, kita dan alam semesta ini, tanggung jawab kita adalah mempelajari sistem yang berlaku, sehingga targetnya kita mampu melihat kehebatan Allah dalam hal mencipta, rububiyah namanya. Sekaligus mengambil pelajaran dalam hal sains dan teknologi dari keteraturan itu untuk kepentingan ibadah dan tanggung jawab kita selama hidup di dunia ini. Itu inti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang
untuk pertemuan ketiga ini kita fokus di kandungan utama surah Al-Fatihah. Ada rekaman HP suara. Oh, udah masuk. Alhamdulillah, jazakallah. Nah, sekarang untuk tema-tema utama surah Al-Fatihah, ya. Pertama, tauhid. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi, ini adalah terkait Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah itu la yu'minu billahi, beriman kepada Allah. Ya. Dan itu yang pertama adalah ibadah. Nah, karenanya Bapak sekalian, nanti ketika kita berbicara tentang ibadah sama dengan ikhlas, ya, sama dengan tauhid, dia juga semua itu. Ibadah terkait Allah, tauhid mengesahkan Allah minimal dari dua aspek. Allah sebagai subjek pelaku menentukan segala kejadian di alam ini yang disebut tauhid rububiyah, dan kemudian Allah sebagai objek satu-satunya yang harus disembah karena dialah yang memiliki alasan penyembahan itu. Yang pertama adalah rububiyahnya, yaitu mencipta pertama. Sehingga disebutkan kalau ada Tuhan yang disembah selain Allah namun tidak memiliki ciptaan, itu Tuhan palsu pasti, yang sering disepadankan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut syirik itu. Iya. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam hari kiamat. Nah, yu'minu billahi yaumil akhir. Iya. Kalau di Al-Fatihah tauhid ini mulai dari bismillah, hanya dengan atas namamu ya Allah. Ya, kalau di tafsir-tafsir kayak apa ya, Jalalain ya, atau Ibnu Katsir ya, biasanya begini, abtadi, saya mulai ya amalan ini, hadzal amal ya, perbuatan ini lillahi subhanahu wa ta'ala, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ya, makanya di Barzanji pun ngomongnya begitu, abtadiul imla'ah bismidzatil aliyah ya, saya mulai menulis ini dengan menyebut nama Allah, mustadirrun faidul barakat, dengan mengharapkan kucuran barakat. Ya gitu ya bahasanya kalau di Barzanji itu. Ya. Kenapa? Karena semua hal yang kita bahas tentang ini ya selalu mengarah ke tauhid. Ya misalnya, ya coba cek nanti buku-buku Sahih Bukhari misalnya, ya selalu itu adalah babul ikhlas awalnya. Ya pasti selalu innamal a'malu binniyati, setiap amalan diawali oleh niat. Nah, Riyadhus Shalihin pun sama. Ya, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena terkait mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu. Nah, hari kiamat, di mana hari kiamat di Al-Fatihah? Ketika Allah menyatakan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat. Nah, jadi kiamat lalu ibadah. Nah, ini tadi udah tak hubungkan dengan tauhid. Puncak tauhid itu manakala kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Nah ya, itulah puncak ibadah di Al-Fatihah. Karena isti'anah. Setelah ibadah, tauhid dalam aspek isti'anah. Iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah tempat kami minta bantuan. Isti'anah namanya. Nah ya, makanya hidup kita itu kalau mau dilihat hanya kisarannya di sini. Ya, tentang kita berikhlas tauhid ke Allah, tentang bagaimana kita mengamankan masa depan kita di hari kiamat. Makanya Allah dan hari kiamat itu masa depan umat Islam. Makanya kalau ada yang bilang Islam itu terbelakang, itu orang gak ngerti Islam. Adakah masa depan selain Allah dan akhirat? Masa lalu dalam Islam itu dosa dan maksiat yang sudah kita tinggalkan. Ya. Nah, makanya isti'anah pertama, permohonan pertama terkait yang kita minta ke Allah setelah kita melaksanakan kewajiban adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena ini yang berat, Pak. Jangan sampai, mohon maaf ya, bisnis kita tidak di jalan yang lurus. Ya. Bapak-bapak sekalian, pertanyaannya sederhana begini. Kita kan sering dengar istilah haji mabrur ya. Haji mabrur. Di bisnis ada nggak istilah mabrur? Jarang dengar Ustaz. Hadisnya wa kullu bai'in mabrur. Segala transaksi bisnis yang mabrur. Itu hadisnya jelas, mabrur.
Jangan sampai kita di haji mau mabrur, giliran di bisnis lupa prinsip mabrur, halal haram. Iya. Makanya hadis-hadis tentang masalah jual beli, kitabul buyu, ya di fikih itu besar banget. Itu sekarang yang menjadi konsep ekonomi syariah. Iya, ekonomi syariah. Iya. Misalnya gini, konsep bekerja. Ya, misalnya Allah Rasulullah ayyul amali afdol. Ya Rasulullah, kira-kira kerjaan apa sih yang paling utama itu? Ya. Maka kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, segala penghasilan seseorang hasil keringatnya sendiri. Nah, itu ya hadis Rasulullah itu. Bahwa ternyata kategori yang namanya perbuatan atau kerjaan paling unggulan yaitu yang kita lakukan secara mandiri. Amalur rajuli biyadihi. Iya. Ya begitu. Jadi ngomong masalah kerjaan saja itu nanya sama Rasulullah, ayyul amali afdal. Iya. Nah, jadi nggak ke dukun Pak nanyanya. Ini Mbah dukun, saya kerja apa ya supaya kaya? Kagak begitu. Semua pertanyaan ke Rasulullah SAW. Makanya nanti jangan heran, coba lihat di Quran ya, Bapak sekalian ya. Selalu ada yas'alunaka ketika umat menanya kepadamu tentang itu ada. Ya, apa misalnya yas'alunaka anil khamr, ketika umat menanya ke engkau tentang masalah minuman keras, ada jawabannya. Yas'alunaka 'anil ahillah, nanya umatmu tentang kenapa sih bulan itu awalnya enggak ada, lalu besar, lalu kecil, hilang lagi. Ditanya. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, tentang harta rampasan perang. Bahkan jadi surah itu. Ya, dan ini pembahasan ketika Rasulullah di perang Badar, tiba-tiba ada tawanan, belum ada ayatnya. Itu puyeng itu. Diapain? Ya, kata Rasulullah, balikin ke tempatnya, kumpulin karena ghanimah di masa lalu itu gak boleh dimanfaatkan. Kalau kita mau lihat babul amanah di Riyadhus Shalihin, umat-umat terdahulu dan nabinya habis perang lalu menang, semua harta rampasan perang itu dikumpulkan di sebuah tanah lapang. Kalau kagak ada lagi yang simpen, ya korupsi, kebakar dengan sendirinya. Ya, satu-satunya Nabi dipercaya mengelola ghanimah Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, "Itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberi 5 keistimewaan, enggak ada nabi yang diberikan seperti saya itu. Di antaranya wa uhillat lil ghanaim. Ghanimah halal diberdayakan oleh kaum muslimin, tapi pertanggungjawabnya perlu berat. Ya, makanya ya, misalnya ya seorang nabi ditunggu, kok nggak kebakar-bakar ya? Fikumul gulul, di antara kalian masih ada yang nyemburi. Ya, antara pasangan, dikeluarkanlah kalung, nunggu lagi nggak kebakar. Fikumul gulul, nabinya bilang masih ada yang korupsi di antara kalian. Ya, dikeluarin lagi, baru kebakar, selesai. Kalau dalam Islam enggak, iya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Masalah harta rampasan perang itu dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Iya, itu ya. Kalau ngomong sampai sejauh itu. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, masalah korupsi ini berat, pencurian itu. Nah ya, saya kasih contoh ya. Rasulullah pulang dari perang, tiba-tiba ada anak panah nyasar, lalu kena salah satu budak yang megang tali unta Rasulullah kemana-mana. Lalu pas meninggal, kata sahabat yang lain, hani'an lahu bisyahada. Oh, syahid, kita belum sampai di kampung dari perang, dia udah meninggal. Kata Rasulullah, kagak. Nah, langsung dirahat Rasulullah. Tadi sendal yang dia curi dari harta rampasan perang menjadi penyebab dia kena azab kubur. Kata yang lain, ya Rasulullah, ini 2 sepatu di perang sebelumnya saya ambil, saya balikin. Ya. Yang lain bilang, ya Rasulullah, ini juga pakaian waktu itu saya ambil, gak izin sama antum, balikin. Kata Rasulullah, tapi neraka semua. Ya, jadi syahid pun ya kalau kemudian secara zahir lalu ada nyembunyiin korupsi tentang harta rampasan perang, ya itu menjadi penyebab naudzubillah bermasalah. Makanya mengkhawatirkan sekali orang-orang yang nyuri itu via
akun-akun, sampai cloning WA. Penemu SMS kita ditempel semua teman kita dengan bahasa akhi, bahasa ustadz, ya demi untuk minta. Itu ntar bayarnya gimana? Ya karena kalau masalah Allah, ya mabniun alal musamah. Kalau kita dengan Allah itu Allah pemaaf, walaupun nggak boleh lagi. Ya, tetapi masalah sesama manusia Allah serahkan ke pemiliknya. Kalau nggak diikhlaskan, Allah nggak ngampuni. Nah itulah masalah utang sebelum orang meninggal. Ya kalau masih ada utang Rasulullah kagak mau sholatin. Ya, sholli ala akhi kata Rasulullah. Kalianlah sholati saudaramu, ya karena masalah utang itu berbahaya itu. Sampai yang syahid saja kalau masih ada utangnya belum dibayar, belum tertunda masuk surganya. Nah, nikmat surganya. Ya. Itu ya istiaranya. Jadi yang pertama kita progres minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus dalam aspek ilmu dan amal. Ya. Nah, lalu kemudian mencari dan meminta hidayah. Ya. Ini wajib per rakaat, Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukakan aku, tunjuki aku hidayahmu. Dan hidayah ada dua. Hidayah itu al-irsyad, petunjuk berupa Quran dan cara Rasulullah, itu petunjuk manual. Lalu ada namanya hidayah itu taufik, yaitu petunjuk Allah secara praktis sehingga kita mampu mengamalkan apa yang kita pelajari dari Quran dan dari Rasulullah SAW. Itu yang mahal, Pak. Apa itu? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, jadi nikmat paling tinggi itu, Pak, nikmat siratal mustaqim atau istiqamah. Kenapa? Karena itulah jalur menuju surga Allah. Ya. Yang gagal dimiliki oleh, mohon maaf, Yahudi dan Nasrani di masa lalu. Yang berhasil dan kemudian diberikan itu adalah sebagaimana di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula, siapapun taat Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka orang seperti itu, ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan berkumpul bersama orang-orang yang telah Allah kucurkan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, kalangan para nabi, was-siddiqina, kalangan siddiq, ya, di siddiq di umat Muhammad ini Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, di bawahnya ada syuhada, di bawahnya lagi ada sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman terbaik, ya, di dunia dan akhirat itu. Nah itulah yang disebut nikmat. Nikmat apa yang mereka dapat itu nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, nikmat istiqomah dalam hal ilmu dan amal. Iya. Nah, minta hidayah. Lalu menghindari penyimpangan. Nah, dari kalau hidayah siratal mustaqim kan Rasulullah nih, jalur siratal mustaqim. Ya. Lalu di samping jalan siratal mustaqim ini kata beliau ada setan-setan yang berusaha membuat kalian menyimpang. Ya, menyimpang. Oleh karena itu versi Islam, Quran dan Sunnah, awal penciptaan manusia Adam dan Hawa itu adalah tauhid. Gitu ya. Tauhid dulu. Wah, baru nanti ada penyimpangan. Ya, mitos, syirik. Dan itu puncaknya di kalau Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah, nah itu 10 abad dari Nabiullah Adam hingga ke Nabi Nuh, itu 10 generasi. Per generasi itu 1000 tahun. Tahu. Nah, mulai kesyirikan itu di umat Nabi Nuh. Maka diutuslah Nabiullah Nuh alaihissalam. Iya. Beliaulah rasul pertama. Adapun sebelumnya Idris itu nabi biasa aja. Belum jadi rasul. Ya, belum jadi rasul. Nah, versi liberal, ya. Versi liberal, ya. Pertama mitos dulu. Langsung beda sama Islam. Langsung mitos. Setelah mitos baru era agama. Jadi agama versi mereka itu kelanjutan kemajuan dikit dari mitos. Baru yang ketiga ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang mereka masuk sekularisme itu. Sains. Materialisme. Bandingkan dengan Islam hanya 2. Tauhid, mitos, syirik. Tauhid itu. Lah mana ilmunya? Dalam Islam, tauhidlah yang menghasilkan pengetahuan ilmiah. Ya, mana Ustaz tauhid itu? Lah, bukankah keteraturan di alam bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dengan siklusnya masing-masing?
Kalau tauhid itu adalah sebuah keadilan, inna syirka ladzulmun adzim, syirik itu adalah kezaliman paling besar. Ya, kezaliman paling besar. Kezaliman paling besar. Kenapa nggak objektif sama Allah? Masa iya Allah yang menciptakan segalanya yang disembah selain Allah? Walaupun dengan Allah juga, ya kan? Ya, kalau nggak bisa adil kayak begitu terhadap Allah sang pencipta satu-satunya, gimana bisa adil terhadap objek studi yang sifatnya materialisme itu? Sama Allah juga nggak bisa. Iya, makanya mitos nggak pernah melahirkan namanya tauhid apa itu objektif yang disebut adil itu. Apalagi memperlakukan objek kajian lalu kemudian jauh lebih baik yang namanya ihsan, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, penyimpangan itu apa? Pertama, ilmu yang tidak diamalkan, itulah Yahudi. Atau amal tanpa disarani ilmu yang bagus. Nah, jadi Ustaz, Siratal Mustaqim itu apa? Perpaduan antara ilmu Islam dan amal soleh, yaitu disebut iman dan amal soleh. Ya, selalu ayat mengatakan alladzina amanu wa amilu as-solihat. Amanu itulah yang disebut ilmu iman, ya. Wa amilus solihat, beramal soleh, itulah prakteknya. Disitulah gagal Yahudi dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, yang begini pasti maghdub, dibenci. Tahu yang benar tapi enggak melaksanakan, itu pasti makruh. Makanya kata ghadiba, ya, di Quran banyak sekali. Ghadiballahu alaihi. Allah marah ke mereka, wala'anahum, mereka Allah laknat mereka. Wa'adda lahum adzaban alima. Itu rata-rata ayat itu Pak ke Yahudi. Dalam kata ghadiba. Ya. Nah, kenapa ilmu tak diamalkan? Ya. Sekarang penyimpangan kedua adalah amal yang tidak berdasarkan dengan ilmu yang cukup. Istilahnya apa? Tersesat. Tersesat. Kira-kira kalau dari perumahan ya Ilhami ini kita mau ke Tanah Abang, kagak tahu jalurnya, tersesat bagaimana Pak? Jalan aja punya Tanah Abang dah. Ya, intinya saya mau ke Tanah Abang, tapi kagak ada rute, kagak ada pengetahuan jalur. Itu kira-kira tersesat nggak? Nggak selesai. Jadi semangat nggak cukup, harus ada ilmunya juga. Iya. Nah, Islam dijauhkan dari penyimpangan ketika kemudian Siratal Mustaqim itu diberikan perpaduan antara ilmu dan amal. Itulah konsepnya berilmu amalia, beramal ilmiah. Itu konsep istiqamah. Ya, saya ulang lagi Pak sekali ya. Berilmu amalia, beramal ilmiah. Ya, bersamaan 1 2 3. Beramal ilmiah, ya. Berilmu, diamalkan, beramal sesuai ilmu. Iya. Nah sekarang gini, kalau ilmu itu adalah konsep, rata-rata mohon maaf Pak ya, filosof itu seringkali pinter konsep doang, gagal di amal. Nah Yahudi begitu Pak, pinter banget konsep, makanya masalah dunia itu mereka ahli. Tapi giliran ngamalin, nol besar. Ya itu filosofi. Nah, kalau mohon maaf di torekat, seringkali torekat dan tasawuf itu amal, zikir dan seterusnya, mohon maaf masih minim pengetahuan syariah. Ya, konsepnya kadang ininya kurang. Intinya zikir aja pokoknya, ini selawatan aja pokoknya. Tapi belum mendasari dengan ilmu syariah, sehingga hakikat lupa syariat. Lebih ke batin, lupa ke zahir kayak gitu. Seringkali dipertentangan kayak begitu. Nah, itulah kenapa ya dalam aspek olah spiritual yang kita sebut sebenarnya bahasanya tazkiyatun nafs itu, tazkiyatun nafs ya, yang mungkin belakangan kita sebut torekat dan apa itu ya. Nah, di situ ya kelemahannya adalah biasanya di penguasaan ilmu. Ya, penguasaan ilmu. Kalau amal cakep Pak. Ya, cakep. Makanya di torekat itu yang dipakai itu mohon maaf, semua yang sifatnya ilmiah, pakai akal dalam berilmu itu ditolak Pak. Yang dipakai adalah rasa. Ya, rasa. Jadi yang penting khusyuk, yang penting. Adapun nanti konsep fikihnya itu nggak penting. Karena menurut mereka itu hanya masalah zahir doang. Iya. Nah, jadi
Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini minimal 6 judul tema yang akan kita bahas di tafsir Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Pertama, disebut surah teragung dalam Al-Qur'an. Ya, surah teragung di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Alasannya ini adalah surah wajib dalam sholat. Ya. Dalilnya an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang ke beliau, la u'allimannaka surah, saya kepengen ngajarin kamu sebuah surah, hiya a'zamus suwari fil Qur'an. Yang mana surat itu adalah surat paling agung yang ada di Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari Masjid Nabawi ini, wahai Abu Sa'id. Thumma akhadha biyadi, lalu beliau pegang tangan saya. Ya. Falamma arada an yakhruja, tatkala beliau sudah mau keluar dari masjid, qultu lahu, saya ingatkan, alam taqul la u'allimannaka surah hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, bukannya tadi antum bilang pengen ngajarin saya surah teragung di Quran? Ya. Qala, kata Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang disebut suratul hamdalah. Beliau enggak bilang Al-Fatihah, tapi bilang langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani, itulah 7 yang terus berulang. Kenapa diulang? Setiap sholat, setiap rakaat. Iya, di sini sebut 7. Maka yang ngomong bilang 7 berarti bismillah masuk di situ. Ya, bismillah masuk situ. Ya, sab'ul mathani. Nah, ya. Wal Qur'anul azim, juga setelah sab'ul mathani Al-Fatihah, juga Al-Quranul Azim alladzi utituhu, inti dari Quran yang Allah turunkan dan berikan kepadaku. Ya, ini yang kemarin kita sebut, semua isi Quran induknya kembali ke Al-Fatihah. Ya, disebutlah dengan Ummul Quran, induk Al-Quran. Ya. Ustadz, bukankah sering selama ini kita dengar ayatul kursi? Ya kan gitu ya. Ayatul kursi itu dia besar kalau terkait tauhid. Ya, untuk dipakai berhubungan dengan Allah dalam aspek memuji Allah dan meminta kita, ya, Al-Fatihah paling agung. Karena pertama bagian, ya, kata Rasulullah bahwa Al-Fatihah itu saya bagi 2. Ya, untuk aku dan untuk hambaku. Jaltuhu nisfain. Ya. Idza qala abdi, kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, kata Allah, hamidani abdi, sungguh hambaku memuji aku. Ya. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, asna alayya abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, sungguh hambaku memuji bahwa aku pengasih penyayang. Ya. Ketika kemudian kita baca Malik Yaumiddin, Allah itu penguasa hari kiamat. Ya. Lalu, ya, hamidani abdi, sungguh hambaku memuji aku sebagai sang penguasa hari kiamat. Ya. Lalu ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah ya Allah, maka luar biasa. Ya, penyembahan ibadah itu adalah penyatuan antara tasbih dan tahmid, memahasucikan Allah dari segala kelemahan seperti tidur, punyaan dan seterusnya. Lalu kemudian menegaskan kesempurnaannya sebagai Rahman Rahim, penguasa hari kiamat, sebagai yang terpuji, itu adalah namanya apa? Tahmid. Jadi tasbih bertahmid. Dan itulah Ayatul Kursi. Coba lihat, Allahu la ilaha illa huwa. Sungguh tiada Tuhan yang pantas, bukan disembah hanya Dia. Nah, inilah disebut tauhid uluhiyah. Alasannya kepada Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri, bekerja dengan sendirinya. Termasuk qiyamuhu bi nafsihi, hidup dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Ya. Begitu Allah mandirinya, begitu Allah kokohnya, hidupnya sempurna, nah Allah, ya, nafikan
kelemahan dari dirinya, bahwa sempurnanya kehidupan dan kemandirian Allah dalam aspek kehidupan, la ta'khudhuhu sinah, tidak pernah tuh hidup Allah kemudian kena ngantuk. Jadi itulah hidup sempurna, Pak. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah sakit, nggak pernah lemah, ya. Wala naum, Allah nggak pernah tidur, ya. Nah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, inilah namanya tasbih. Itu memahsucikan Allah dari tidur dan ngantuk dan segala kelemahan yang ada bagi Allah Subhanahu. Nah, itu ringkasnya. Sekarang kita lihat di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah esa. Allah itu tahmid, ahad itu tahmid, memuji keesaan Allah. Lalu bentuk kesempurnaan keesaan Allah, lam ya Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Namun Allah enggak pernah bergantung dengan apapun. Nah, untuk menegaskan somadiyahnya, kemandirian Allah, ketergantungan makhluk kepadanya, Allah katakan lam yalid, Allah enggak butuh apapun termasuk anak, walam yulad, dan tidak butuh istri. Nah, inilah tidak inilah yang disebut tasbih. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, enggak ada yang serupa. Nah, jadi tiga ini tidak ini adalah tasbih. Sementara sebelumnya adalah tahmid. Jadi tasbih dan tahmid. Jadi Bapak sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu itu Allah semua. Giliran kita bilang iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami tempati meminta, kata Allah fali abdi masal hadza li abdi. Ah, ini untuk hambaku, yaitu saya tolong dia. Wali abdi masal, dan apa yang diminta hambaku berupa doa, minta jalan Rasul, itu adalah kewajibanku, kata Allah. Nih ya, kewajibanku itu. Nah, sekarang coba lihat di Ayatul Kursi, Allah doang, nggak ada hambanya di sana. Pure Allah tauhid. Tapi di Al-Fatihah dibagi dua, jalan tulis baik. Ya, untuk aku, lalu setelahnya untuk hambaku. Makanya pertemuan antara Allah dan hambanya dia karena abudu Allah, dan untuk hambanya ia karena stain, untuk berdoa terus memohon hidayah. Maka tauhid kita ada dua, tauhid ibadah, tauhid doa. Ya, tauhid ibadah dan tauhid doa. Ya. Jadi kagak minta sesuatu yang mana hanyalah yang punya. Misalnya masalah surga, misalnya kesembuhan, misalnya apa itu terhindar dari neraka, pahala, dosa, itu semua ya Allah. Nggak bisa minta ke dukun, Pak. Nggak bisa, karena nggak ada yang punya selain Allah Subhanahu. Iya. Nah, inilah kenapa disebut Al-Fatihah itu hiya a'lamu surah fil Quran. Fatihah itu termasuk surat terhebat di Quran karena mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nggak bisa, Pak, baca Ayatul Kursi di sholat itu dalam artian ke Al-Fatihah. Kalau sudah baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi baru masuk. Tapi Ayatul Kursi doang kagak pakai Fatihah, kagak sah sholatnya. Ya, karena itulah kenapa Al-Fatihah jadi wajib, sementara Ayatul Kursi hanya keutamaan tentang ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak sekalian, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah sudah mengungguli kitab Taurat dan Injil. Hanya Al-Fatihah doang. Ya, ini termasuk surah kagak ada nabi yang dikasih kecuali Rasulullah SAW. Iya. Nah, coba kita baca bareng-bareng. Insyaallah jelas, Pak, ya. Bisa kebacakan ya. Saya pandu insyaallah. Bersamaan saya dulu. An Abi Hurairah 1 2 3. An Abi Hurairah. An Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah wala fil Injil mithla ummil Qur'an wa hiya sab'ul mathani wa hiya maksumah baini wa baina abdi
Wali abdi ma sa'al. Ya, jadi Abu Hurairah beserta Ubay bin Ka'ab qala, ya, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ma anzalallahu azza wa jalla, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan fit Taurati, di kitab Taurat, wala fil Injil, begitupun di kitab Injil, sebuah surah mithla ummil Quran, seperti ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ya, wahiyya sab'ul mazani, itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wahiyya maqsumatun baini wa baina abdi, Al-Fatihah itu dibagi 2 antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'al, sungguh apa yang diminta hambaku berupa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah dalam hal ilmu dan amal, bukan jalannya orang yang kau benci dan tersesat, aku akan jamin akan berikan. Itu jaminan, Pak. Nah, hadis riwayat, ya, cek riwayatnya Imam Nasai, ya, nomor 905, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Musnad Imam Ahmad, juga Jami' at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ya, nomor 2903. Ya. Nah, itu sumbernya tentang Fatihah melebihi kitab Taurat dan Injil. 3. Pintu langit dibuka secara khusus ketika diturunkan. Jadi ada pintu di langit, Pak, belum pernah terbuka sebelumnya, baru terbuka setelah Fatihah mau diturunkan. Dan yang bawa malaikat yang belum pernah ke bumi. Baru dia turun ke bumi ketika dipercaya untuk mengantar surah ini, dan ketika itu Jibril sedang duduk di bumi ini bersama Rasulullah dan sahabat. Jadi ya, jadi bukan Jibril yang antar, tapi malaikat yang belum pernah datang, Jibril lagi nemenin Rasulullah duduk-duduk. Ya. Ini dalilnya. An Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas menginformasikan, bainama Jibril qa'id inda Nabi, tatkala Jibril alaihissalam duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, tiba-tiba beliau mendengarkan suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau menengadah ke atas. Jibril, ya, yang menengadah ke atas. Faqala, lalu kata Jibril, hadza babun minas sama, ini ada satu celah pintu di langit. Futihal yaum, hari ini baru terbuka, sebelumnya belum pernah terbuka pintu ini. Nah, ini menegaskan, Pak, langit itu punya pintu. Ya, makanya tentang pintu ini banyak banget di Quran. Ya, di surah misalnya An-Naba, ya. Ustaz Fauzi minta dibantu tentang kata bab di surah itu apa? An-Naba, ya. Allah jelaskan gini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ustaz Fauzi bantu yang ada, ya, di apa itu? Yuktalifun, ya, saya tsumma kalla saya alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqna waja'alna baina fawqakum sab'an لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فيخرجون أفواجا وفتحت السماء فكانت abwaba wa futihatis sama'u, lalu langit dibuka, fakanat abwaba, ada pintu-pintu. Ya. Ya, jadi itu ya, banyak di Quran tersebut. Itulah kenapa ketika kemudian mau membawa ke langit, ya, kayak apa itu Apollo dan seterusnya, nggak sembarangan loh jalannya, Pak. Harus cari tempat NASA itu di mana bisa tembus ke atas. Nggak semua wilayah bisa dilewati. Ya, itu salah satu ininya. Ya.
Ada lagi di surah Al-A'raf. Ya. La yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Itu juga antara ada terkait dengan masalah pintu. Ya, nanti di bab akidah saya bahas itu insyaallah. Saya hanya kasih isyarat bahwa hadis ini menjelaskan hada babun minas sama'i fujal yaum, ini salah satu pintu di langit hari ini terbuka, lam yuftah qattun illa yaum, pintu langit ini sebelum hari ini belum pernah dibuka sama sekali. Fanazala minhum malak, lalu salah satu malaikat turun lewat pintu tersebut, ya. Faqala, kata Jibril, nah direkturna para nabi, ya, bapak malaikat, ya, kata beliau, ada malakun nazala ilal ardi, ini ada salah satu malaikat turun ke bumi, lam yanzil qattu illal yaum, malaikat ini belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Ya, makanya kalau orang nanya penduduk langit siapa Pak? Malaikat. Di atas Ka'bah itu ada kiblatnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah, Baitul Ma'mur. Ya. Nah, Nabiullah Ibrahim ketika Rasulullah Mi'raj melihat beliau nyender di Baitul Ma'mur. Lalu kenapa kok beliau sekarang dipercayakan Baitul Ma'mur Nabiullah Ibrahim? Karena beliau yang bangun Ka'bah di bumi. Ketika nggak lagi di bumi, dia lagi dipercayakan untuk kiblatnya, Ka'bahnya malaikat. Ini menunjukkan keutamaan manusia para nabi lebih dari para malaikat. Kenapa? Malaikat itu mohon maaf petugas. Ya, di surga masuk, tapi bukan orang yang beserta ujian. Ya, bukan beserta ujian. Oleh karena itu nanti mana yang lebih utama, malaikat dan manusia? Ya manusia. Kenapa dia berjuang untuk memilih yang halal dan yang haram? Ya, milih istri yang halal, milih suami yang halal. Ya, milih semuanya halal haram. Nih. Jadi itulah perjuangan. Termasuk bidadari, mana yang lebih mulia dibanding para wanita nanti? Ya, para wanita yang masuk surga. Kenapa? Dia masuk surga karena perjuangan. Sementara bidadari fasilitas surga. Ya, nggak bisa dibedakan. Nggak bisa disamakan. Nih, nggak bisa disamakan. Makanya mohon maaf, Nabiullah Adam ketika di surga awal sebelum dia berjuang mana lebih enak nanti setelah dia diturunkan ke bumi ini, ya. Lalu nanti masuk surga lagi. Antara pertama fasilitas, yang kedua adalah hasil usaha keringat. Iya, itu ya, itu mau perbandingan secara logika. Iya. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Fasallama wa qala, lalu datang malaikat itu ke Rasulullah wa qala, lalu ya salam dengan Rasulullah, assalamualaikum dan salam gitu. Ya. Lalu kata beliau ya ke Rasulullah, absyir, wahai Rasulullah berbahagialah. Binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma, kedua cahaya ini dikhususkan untuk engkau. Lam yutahuma nabiyyun qablaka, sebelum engkau enggak ada nabi yang diberikan tentang. Apa itu? Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, inilah sebab disebut Al-Fatihah. Ini dalil. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, wa khawatimu suratil Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sampai ujungnya itu la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu adalah sebuah surah yang enggak ada di umat-umat sebelumnya. Ya. Lam taqra biharfin minhuma, engkau tidak baca satu huruf pun di Al-Fatihah atau di penutup surah Al-Baqarah, lalu engkau tawassulan minta doa kepada Allah, illa utitahu, Allah jamin pasti Allah kabulkan doa. Nah, inilah alasan kenapa setiap kita mau berdoa Al-Fatihah. Kan sering kan? Tolong jemaah. Ya. Ada dua di situ. Pertama, Fatihah sebagai tawassulan untuk minta doa, dan itu yang aslinya ibadah. Segala ibadah kita adalah sarana untuk berdoa. Itulah ia karena ibadah dulu, ya. Lalu kemudian minta setelahnya. Minta setelah itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dalilnya Ustaz?
Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman. Iman itu nilainya mahal di sisi Allah. Faghfir lana, dengan iman itu ampuni kami. Karena keimanan konsekuensinya adalah ampunan. Gak ada ampunan di luar keimanan Islam. Gak ada. Hanya ada di dalam Islam. Ya makanya pluralisme agama gak ada tempatnya dalam Islam. Ya, kalau memang pluralisme itu ada, ngapain lagi direktur para nabi berada di paling belakang? Makanya Rasulullah marah ketika kemudian melihat Umar megang lembaran Taurat. Apa langsung nongol ininya beliau, egoismenya sebagai nabi. Ya Umar, laukana Musa hayyan, jangankan Tauratnya Musa sekarang kalau ini di sini ma wasiyahu illa tibai, enggak ada jalan bagi dia kecuali harus ikut saya karena saya direktur. Ya, makanya kata Rasul jangan campur nih Quran Islam dengan sumber manapun termasuk ahlul kitab karena ini adalah induknya Quran. Ya, termasuk Al-Fatihah. Gak ada duanya di Taurat dan di Injil. Ya. Nah, makanya pas nanti kita baca amanah ar-Rasul itu di situ luar biasa, Pak. Saya kasih ringkasannya. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sungguh milik dan kekayaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Itu bedu, maaf ya, engkau sembunyikan sesuatu di hatimu atau engkau tampakkan, yuhasibukum bihillah. Allah akan hisab semuanya. Keder sahabat, Pak. Katanya Rasulullah ayat ini, dulu kami puasa, kami sholat, kami sebelum turun ayat ini kami enggak pernah terlalu khawatir. Tapi setelah turun ini lahir batin akan dihisab, ya Rasulullah. Keder kami ya Rasulullah. Nah, ditanya sama Rasulullah, kalian mau menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar kami enggak taat seperti Yahudi? Oh enggak lah ya Rasulullah. Ya kata beliau ini solusi dalam Islam. Kalau engkau merasakan dalam Islam ada sesuatu yang berat, jangan mengeluh seperti itu. Ya. Bacalah Ghufranaka Rabbana, tolong dong ya Allah, ampuni kami, jangan bebani kami dengan yang berat-berat. Gitu ya, ada selaknya itu. Ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, ya. Lalu mereka pulang lalu menyatakan itu. Ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Tolong ampunanmu ya Allah dan mohon maaf. Enggak ada lagi tempat kami meminta kembali untuk meminta keringanan kecuali Engkau. Nah, turunlah ayat setelahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bakalan Allah membebani kalian dengan sesuatu di luar kemampuan kalian. Apalagi kalian umat sami'na wa ta'na. Yang kena beban berat itu Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi, karena nanya mulu. Udah dibilangin, Ilbahu Baqarah. Sembelilah sapi. Qalu ma launuha. Memang warnanya apa? Ya. Nanya yang gimana? Macam-macam, Pak. Gara-gara itu diberatkan oleh Allah. Seandainya ketika disuruh, ya langsung laksanakan, kelar. Ya, itulah terkenal Yahudi sami'na wa asaina. Dengar enggak mau laksanakan. Enggak ada di kata Muslim sami'na wa asaina itu enggak ada. Semuanya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Allah penuhi semua. La yukallifu. Allah ajarin kita itu. La yukallifu Allah. Ya. Hari ini sudah cukup. Ini butuh pembahasan khusus terkait ruqyah syariah, bedanya dengan ruqyah syirkiyah, dan menyelesaikan masalah seputar hubungan dengan jin dengan ini nanti. Antara yang boleh dan tidak. Karena sering ada yang berargumen dengan Nabi Sulaiman. Ya. Bahwa di bawah Nabi Sulaiman ya, tunduk semua sehingga nggak ada masalah terkait dengan jin. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan di waktunya. Pekan depan saya di tempat lain, karena pekan 3, nanti pekan 4-nya di sini lagi insya Allah. Ya, semoga bermanfaat Bapak-bapak sekalian, ya, dan membahas kita pemahaman bahwa kenapa penting surah Al-Fatihah, ya, untuk bacaan wajib kita setiap hari. Makanya penutupnya begini, Ustaz, apa sih tandanya orang itu diterima sholatnya, Fatihahnya dan seterusnya? Saya bilang, kalau dia makin semangat belajar ilmu, ya, setelah dia sholat, setelah dia puasa, setelah dia haji, tandanya itu makin butuh majelis taklim dan ceramah dengan nasihat. Itulah indikator kenapa penyebab segala musibah jauhnya dari nasihat. Makanya dinu an nasihat. Islam itu nasihat.
Orang kafir munafik tertutup mata telinganya, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim, itu kafir. Kalau kemudian orang munafik, summun bukmun umyun, itu semua gara-gara enggak mau mendengar. Maka orang beriman adalah ulul absar, orang yang punya basirah, ulul albab punya hati, ulul nuha yang punya akal yang mencegahnya dari keburukan. Ya, cuman gak ada keterangan tentang telinga ulul sama, kagak ada di Quran. Maka nanti di tempatnya saya akan jelaskan semua yang disebut di surah Al-Baqarah ya, dari Alif Lam Mim itu sampai mulai ke umul muflihun, semua itu ulil absar, ulil albab, ulil nuha dan seterusnya. Walaupun nggak disebut secara langsung, nanti ayat belakangannya orang kafir atau Allah itu yang menjelaskan. Karena selalu ada kebalikan. Di saatnya nanti insya Allah ya, semoga kita terus terbuka basirah kita, terbuka nalar kita, ya terbuka kemudian jiwa kita, sehingga tidak termasuk yang disebut di surah Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak jin dan manusia dimasukkan ke neraka. Alasannya apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tidak dipakai untuk fikih memahami Islam Allah dan Rasulnya. Walau ma'adzanun, punya telinga, la yasma'una biha, enggak dipakai mendengar petua Quran dan Sunnah. Walau ya ayun, enggak punya mata, la yubsiruna biha, tidak mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Nauzubillah dzalik, karenanya la takfu ma laysa laka bihi ilm di surah Al-Isra, jangan coba-coba mengikuti apapun ma laysa laka bihi ilm, ya ente kagak ngerti, karena harus ada pengertian dulu baru bisa milih mana yang halal mana yang haram. Inna sama, sungguh pendengaran, wal basara mata, wal fuada hati, perpaduan dengan akal. Kalau disebut sendirian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua kalian akan bertanggung jawab pada akhirat. Engkau dengar apa? Engkau lihat apa? Engkau mikir apa? Engkau meyakini apa? Karena hati itu adalah akidah, itu adalah tauhid, itu adalah ideologi dan keyakinan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.